Dan untuk memp21 kan itu berat sekali karena sesuai dengan yang kita ketahui semua unsur di dalam pasal yang dikenakan itu tidak dapat dipidanakan. Sekarang tidak bisa lagi. Harus ada 3 pihak, ada penghasut, ada yang terhasut dan ada tindak pidana karena hasutan tersebut. Itu. Nah, kalau itu saya yakin oleh jaksa akan dianulir itu pasal. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan secara lebih jelas dan singkat dari para penasihat hukum saya. Silakan Pak Abdullah Al-Katiri. Terima kasih, saya lanjutkan. Sebenarnya sebelum pelimpahan ini itu kan diadakan gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut itu sudah disepakati pada waktu itu pemimpin gelar, khususnya Direktur Reskrimum waktu itu memerintahkan penyidik untuk memeriksa saksi dan ahli ada chart yang meringankan dari kami. Tapi kami menunggu dan kami berharap bahwa saksi dan ahli yang sudah kami sampaikan secara tertulis untuk dihadirkan nampaknya tidak dihadirkan. Bahkan yang membuat kami terkejut 2 atau 3 hari, 2 hari kalau nggak salah setelah gelar perkara itu langsung disimpulkan bahwa hasil gelar itu menyatakan bahwa 8 orang itu tetap tersangka. Bagaimana komitmennya pada waktu memerintahkan penyidik untuk menghadirkan itu tidak dilaksanakan. Dan kemarin kami mendapatkan informasi, bahkan kami melihat juga dari video bahwa sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kami juga yakin bahwa kejaksaan ini lebih profesional dari, ya bisa saya katakan, dari kepolisian, dan mereka akan melihat semua masalah itu secara objektif, proporsional dan profesional. Selain dari proses itu sendiri, itu juga unsur-unsur dari pasal-pasal itu. Apakah pasal-pasal itu bisa dikenakan pada para tersangka, khususnya Dr. Tifa dan RRT? Apakah tidak? Dan saya yakin bahwa para jaksa-jaksa yang kami hormati dan kami cintai, yang selama ini melakukan suatu tindakan-tindakan objektif, yang mana juga penghargaan terhadap mereka dari masyarakat itu luar biasa, karena mereka sering tidak semudah apa yang diharapkan oleh pihak kepolisian untuk memp21-kan. Karena dalam proses pelimpahan ini masih ada beberapa tingkatan yang harus dilakukan oleh kepolisian sesuai petunjuk jaksa. Sekarang polisi tidak boleh melanjutkan proses istilahnya seenak apa istilahnya, tidak boleh melakukan proses sendiri. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan polisi harus atas permintaan jaksa, tidak boleh berinisiatif kemudian menambah-nambahkan dan sebagainya. Karena sudah dilimpahkan, berarti jaksalah yang punya kewenangan dalam menilai dan mengevaluasi apakah ini perlu ada tambahan data atau tambahan saksi-saksi dan ahli atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kami yakin sekali bahwa jaksa tidak akan melakukan langkah-langkah P21 dan sebagainya sebelum jaksa memerintahkan kepolisian untuk memeriksa ahli dan saksi yang kami sampaikan. Dan itu harus dilaksanakan. Dan untuk memp21-kan
itu berat sekali karena sesuai dengan yang kita ketahui semua unsur di dalam pasal yang dikenakan itu tidak dapat dipidanakan. Karena semua unsur di pasal-pasal tersebut, contohnya kalau saya berikan contoh pasal 310, 311 yang dikenakan dengan KUHP lama, 310 itu dikatakan orang itu memfitnah atau orang itu mencembarkan nama baik, itu harus dibuktikan bahwa ijazah yang dibicarakan, ijazah yang dimasalahkan harus asli dulu. Kalau ijazah itu setelah diperiksa di pengadilan, maksudnya setelah disidangkan dan terbukti itu asli, bolehlah ditingkatkan bahwa pencemaran nama baik. Tapi kalau ternyata tidak asli, ya harus SP3. Itu jelas. Kemudian pasal 160 berkali-kali kami katakan itu merujuk ke putusan MK nomor 7 tahun 2009 yang menyatakan yang tadinya delik formil menjadi delik material. Jadi harus ada korban, penghasutan itu harus ada korban. Faktanya tidak pernah ada korban. Contohnya dulu waktu sebelum putusan MK itu turun, baru orang bicara bakar mobil itu, terus dibakar contohnya, tidak dibakar, orangnya ditangkap. Serang polisi itu, langsung ditangkap, itu formil. Sekarang tidak bisa lagi. Harus ada 3 pihak, ada penghasut, ada yang terhasut, dan ada tindak pidana karena hasutan tersebut. Itu. Nah kalau itu saya yakin oleh jaksa akan dianulir itu pasal. Karena memang unsurnya tidak kena. Pasal 28 ayat 2 contohnya. 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang baru. Itu ternyata dinyatakan di situ bahwa penghasutan atau ujaran kebencian berdasarkan ada beberapa di situ poin. Satu, agama, ras, suku, keadaan fisik, warna kulit dan sebagainya, dan itu tidak ada DLL. Kenapa diterima oleh kepolisian, tidak ditolak pasal ini dikenakan pada klien-klien kami, dan kami yakin seyakin-yakinnya dengan profesionalisme jaksa maka hal ini akan ditolak oleh jaksa. Ya. Kemudian pasal-pasal yang masalah IT, yang pasal-pasal 32 dan 35 itu ada dokumen publik yang mana tidak bisa diterapkan di dalam tidak merupakan tindak pidana. Barang siapa yang mendapatkan dokumen publik, meneliti dokumen publik itu tidak dapat dipidana. Itu sesuai dengan undang-undang KIP. Terima kasih. Taruh aja Pak, ini ada. Ya. Selanjutnya Bang Fadli Nasution akan menyampaikan ini. Ya, akan menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim yang dibentuk Dr. Tifa ini bukan tim yang baru. Sekarang mengkonsolidasikan lagi tim yang ada menjadi TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Secara kerja atau koordinasi tim ini akan fokus pada pembelaan material hukum yang akan dihadapi oleh Bu Dr. Tifa. Sementara secara bersama-sama bertiga, Roy Suryo, Rismond dan Tifa RRT itu tergabung dalam barisan pembela RRT, Bala RRT. Itu juga tetap eksis melakukan berbagai agenda-agenda secara bersama-sama RRT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi perkembangan terakhir dari Polda Metro Jaya, sebagaimana yang kita ketahui, Polda Metro Jaya sudah merampungkan berkas perkara ini dan sudah melimpahkan tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya penyidik sudah membuat resume perkara dan sudah berkesimpulan terhadap perkara dan pasal-pasal yang disangkakan kepada RRT. Hanya menariknya perkara ini kan sejak awal 8 tersangka,
Tapi kan yang duluan maju ini hanya RRT. Yang 5 lagi tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dan berkas perkaranya juga tidak bersama-sama dilimpahkan ke kejaksaan. Mungkin ini akan menjadi perhatian dan pertanyaan publik. Apakah terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara? Oleh karena itu, kembali kami meminta atensi dari tim percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimli Asidiki supaya benar-benar memantau dan memonitor perkembangan perkara ini. Ada apa sebenarnya, kenapa perkara ini sejak awal sama ya 8 orang ini, tapi sekarang yang diajukan ke tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi hanya 3 orang, seperti itu. Juga kemudian harapan kita ya kepada Presiden Prabowo ya, supaya juga memberikan perhatian khusus kepada penegakan hukum di era pemerintahan saat ini, khususnya kepada Jaksa Agung, agar bisa menilai apakah memang perkara ini layak untuk diteruskan kepada tahap penuntutan gitu ya. Karena kita ketahui bersama apa yang dilakukan oleh klien kami, Bu Tifa dan Roy Suryo dan Rismon Sianipar itu semata-mata adalah pengetahuan. Jadi kalau kata Panji itu, menurut keyakinan saya ijazah Jokowi palsu gitu kan, dan itu semua dilakukan secara saintifik dan akademik, dapat dipertanggungjawabkan, semuanya ada dalam buku Jokowi White Paper. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada dengan maksud tertentu juga melakukan penelitian itu untuk mencemarkan atau memfitnah pelapor, tapi memang semata-mata untuk kepentingan umum, agar masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan, diteliti oleh RRT selama ini adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu, perjuangan dan gerakan ini adalah suatu keyakinan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Saya kira itu. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut dari itu mungkin tadi udah hampir semua sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Saya mungkin hanya berfokus tentang masalah bahwa kasus ini sebenarnya kan ada sebab akibat, sehingga beliau sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan ya tertarik hatinya untuk ikut campur, walaupun dalam hal ini beliau tidak memiliki keuntungan apapun. Justru beliau harusnya mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari negara. Karena apa? Persoalan ini kan sudah lama ada gonjang-ganjing tentang permasalahan ijazah palsu. Bahkan sudah ada yang menjadi korban, 2 orang yang dipenjarakan, padahal kan belum diketahui palsu tidaknya, tetapi yang paling pasti ada permasalahan bahwa masyarakat tidak mempercayai ataukah meyakini malah bahwa ijazah Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7 untuk 2 periode itu telah menggunakan ijazah palsu. Nah, dengan keilmuan beliau tertarik untuk bisa memberikan kontribusi, memperjelas kepada masyarakat dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang memang legal gitulah. Ya, melakukan penelitian sesuai dengan keilmuannya. Bagaimana Bu Tifa sebagai klien kami ikut serta dalam permasalahan ini. Kemudian apa yang didapatkan saat ini ternyata malah bukannya penghargaan yang didapatkan, ya, malah dikriminalisasi kalau menurut pandangan kami sebagai seorang lawyer. Ya, karena apa yang dia sampaikan itu kan tidak ada sama sekali yang menurut pendapat kita, ya, apalagi kita sudah melakukan pembelaan dari awal, itu kita lihat tidak ada sama sekali gitu adanya unsur pidana. Kemudian lanjut dari itu kemarin sudah tahap ini juga kemarin ya, proses gelar perkara. Ya, saya juga harus menyampaikan itu karena kita belum pernah menyampaikan secara
ini ya secara apa namanya langsung tentang tanggapan kita terhadap gelar perkara. Nah, dalam gelar perkara ini ternyata dimunculkan dianggap bahwa ada sebagai jasa asli menurut pihak penyidik. Nah, ternyata ketika diperlihatkan, walaupun masih diperlihatkan tidak secara detail ya, bisa kita lihat ternyata yang selama ini digambar-gemborkan oleh pihak kepolisian bahwa mereka hanya meneliti fotokopi, sangat mungkin bahwa itu tidak benar gitu kan. Nah, ternyata ketika dilihat itu nggak beda jauh gitu dengan apa yang diteliti, yang diperlihatkan, yang siapa sih Dian Sandi. Nah, harusnya ketika itu ternyata diperlihatkan dan sama ya, berarti seharusnya itu pihak kepolisian menghentikan lagi penyidikan ini, bahwa apa yang dilakukan penelitian itu ternyata persis sama dengan apa yang diteliti ya, dengan apa yang dimunculkan, diperlihatkan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini sekarang ini ada di tangan sebagai barang bukti. Nah, jadi pada dasarnya sangat kita mengharapkan ya pihak kepolisian ya, walaupun saat ini belum ya, mumpung belum P21 tahap 2 ya, atau belum penyerahan, ataukah kita memang tadi ini berharap karena memang mohon maaf ini pihak kepolisian kenapa ada sampai dibentuk tim percepatan reformasi kepolisian, kan berarti ada permasalahan di sana ya kan. Ada beberapa kasus yang memang ada semacam kriminalisasi dan rekayasa ya, kasus Sambo lah, kasus ulama-ulama kita yang ditangkapin kemarin yang sangat tidak signifikan melakukan suatu tindakan pidana hanya karena menyatakan dia sehat sehingga langsung dilakukan penangkapan ya. Kita berharap di era Pak Prabowo ini, walaupun ya sedikit saya ada titik harapan bahwa selama ini dalam pembelaan kita terhadap ulama ataupun aktivis di zamannya Pak Jokowi itu nggak ada tedeng aling-aling, Anda salah atau benar langsung di proses hukum, langsung ditangkap. Nah, sekarang ini berarti kan kekuasaannya dia udah mulai tergerus. Pihak kepolisian tidak penuh 100% lagi. Nah, kita berharap pihak kejaksaan berani mengambil langkah-langkah hukum ya, untuk betul-betul keluar daripada dari selama ini yang dibeckan orang bahwa semua penegak hukum ini sudah terkontaminasi ya. Tapi rumor di belakangan ini kan kita melihat bahwa pihak kejaksaan itu alhamdulillah sudah bisa dianggap berdiri sendiri ya, dengan terbukti beberapa mantan bahkan pejabat Pak Jokowi pada eranya Pak Jokowi itu dijadiin tersangka gitu kan. Jadi ada harapan yang sangat besar dari kita. Lantas saya menindaklanjuti tadi dari rekan kita menyampaikan bahwa adanya reformasi kepolisian ya, dalam hal ini Pak Prof Jimlia Siddiq sebagai ketua dan Pak Prof Mahfud MD. Beliau kan sudah mengeluarkan statement ya di media bahwa kasus ini tidak layak kalau tidak dihadirkan bukti bahwa ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli. Nah, kita sangat berharap dari pihak kejaksaan dalam hal ini untuk mendesak kepada pihak penyidik untuk mengembalikan atau meminta kepada penyidik untuk menghadirkan itu supaya bisa fair, bahwa betul-betul memang ada indikasi kuat, karena semua pasal-pasal yang dituduhkan ini semuanya bermuara terhadap satu hal, yaitu masalah ijazah ya, yang dianggap bahwa kita meyakini bahwa itu adalah ijazah palsu ya dengan hasil penelitian. Tapi ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Nah, ini yang akan menjadi perdebatan, dan sampai putusan apapun nanti kalau ini tidak dihadirkan atau tidak ada, maka akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua ya, bagi orang-orang yang praktisi hukum khususnya, pasti akan bertanya-tanya dan mungkin menjadi suatu hal yang sangat tidak baik buat kita di Indonesia ini. Mungkin begitu dari saya ya. Jadi intinya bahwa kita berharap
bahwa penegakan hukum dan khususnya kepada kejaksaan untuk betul-betul menegakkan hukum ini sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya. Dan kepada Bapak Prabowo, benar-benar kita juga berharap jangan sampai nama baik Bapak tercoreng dalam permasalahan ini, ya, karena Bapak sudah menyampaikan bahwa ada indikasi adanya penegakan hukum yang selama ini ada orang yang dilakukan penangkapan, ya, padahal belum pasti kasusnya, kan beliau sudah menyampaikan seperti itu. Jadi beliau membentuk sebuah tim reformasi kepolisian. Nah, itu yang kita harapkan, termasuk untuk persoalan kasus ini, karena ini kan imbasnya sangat luar biasa ini, ya. Kalau betul-betul ternyata bahwa kita selama ini dipimpin oleh presiden yang berjasa palsu, nauzubillah min dzalik, ya. Nah, demikian dari saya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Burhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan informasi sedikit mengenai proses perjalanan perkara ini dari awal. Sejak awal kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama DPR dalam hal fungsi pengawasan yang harusnya mereka lakukan. Kami telah di awal sekali bersurat kepada Komisi 3 DPR RI, beberapa fraksi dan komisi lainnya yang terkait dengan penerbitan